Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hakikat belajar dan jenis-jenis belajar. Adapun PowerPoint ini disusun oleh 1. Anggita Risa Songko, NIM 2019-33330. 2. Uswatun Hasanah, NIM 2019-33334. Dan Muhammad Rijal Aufa, NIM 2019-33346. Dan Rosmaya Rafida Ahlusna, NIM 2019-33348. Pertama, hakikat belajar. Belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, dan sikap. Usaha untuk mencapai kepandaian atau ilmu merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mendapatkan ilmu atau kepandaian yang belum dipunyai sebelumnya. Sehingga dengan belajar, manusia menjadi tahu, memahami, mengerti, dapat melaksanakan dan memiliki tentang sesuatu. Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan paling pokok. Hal ini berarti bahwa keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung pada proses belajar yang dilakukan siswa sebagai anak didik. Selanjutnya, sumber lain. Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Vygotsky, belajar merupakan interaksi sosial peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, meliputi lingkungan secara internal maupun secara eksternal. Berikutnya, belajar. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan aspek pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi dengan lingkungannya. Ruang lingkup belajar tidak hanya proses perubahan tingkah laku saja. Belajar merupakan suatu proses hubungan interaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan lingkungannya, serta belajar merupakan usaha pemecahan masalah yang dilakukan perseorangan atau lebih baik secara mandiri atau melalui bimbingan orang lain. Berikutnya, ciri-ciri belajar. Menurut Jamaroh, 1. Perubahan yang terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Dan perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Adapun jenis-jenis belajar, yang pertama, belajar abstrak, yang kedua, belajar keterampilan, yang ketiga, belajar sosial, yang keempat, belajar sikap, yang kelima, belajar pemecahan masalah, yang keenam, belajar rasional, yang ketujuh, belajar kebiasaan, yang kedelapan, belajar apresiasi, dan yang terakhir, belajar pengetahuan. Berikutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Uswatun Hasanah. Selanjutnya ada belajar abstrak. Pembelajaran yang mempelajari perihal konsep dan teori-teori akan suatu hal. Beberapa contoh belajar abstrak meliputi belajar matematika, kimia, kosmografi, astronomi, dan ilmu agama seperti ilmu tauhid. Nah,
Yang kedua ada belajar keterampilan. Belajar keterampilan adalah jenis belajar yang menggunakan gerakan-gerakan motorik yang berhubungan dengan fungsi otot, fungsi bagian tubuh seperti tangan atau kaki. Termasuk dalam belajar motorik adalah melakukan gerakan senam, berlari, berenang, membuat produk prakarya, dan lain-lain. Jenis belajar ini mungkin merupakan ragam belajar yang paling populer setelah belajar pengetahuan, karena memberikan kemampuan konkret untuk melakukan suatu hal yang konkret pula. Sesuatu yang dipelajari dapat langsung dipraktikkan dan menghasilkan suatu produk pasti yang bisa jadi sangat diterima di industri kerja dan masyarakat. Slide selanjutnya. Yang ketiga ada belajar sosial. Belajar sosial adalah belajar yang bertujuan untuk menguasai pemahaman dan kecakapan dalam memecahkan masalah-masalah sosial seperti masalah keluarga, masalah persahabatan, masalah kelompok, dan masalah-masalah lain yang bersifat kemasyarakatan. Menurut Suralaga, belajar sosial adalah belajar untuk memahami hubungan sosial antar individu, seperti bagaimana individu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, serta memahami dan mampu memecahkan masalah-masalah dalam hubungan sosialnya dengan keluarga, teman, dan sebagainya. Bidang-bidang studi yang termasuk bahan pelajaran sosial antara lain ada sosiologi, pelajaran agama, dan pendidikan moral Pancasila. Selanjutnya ada belajar sikap. Belajar sikap adalah belajar untuk membiasakan diri untuk bersikap baik yang dapat diperoleh melalui keteladanan dan pembiasaan. Dengan membentuk kebiasaan baru atau memperbaiki kebiasaan yang tidak diinginkan. Contoh belajar sikap misalnya adalah belajar menghormati orang tua, menyayangi saudara, teman, menolong dan bekerja sama, hingga sikap hidup bersih dan sehat. Selanjutnya. Yang kelima ada belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah pada dasarnya adalah belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. Tujuan dari belajar pemecahan masalah adalah untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah secara rasional, lugas, dan tuntas. Untuk itu, kemampuan siswa dalam menguasai konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi serta insight atau tilikan akal amat diperlukan. Contoh ketika belajar matematika, belajar IPA. Selanjutnya akan dipresentasikan sama Mbak Anjar Anggita Risa Songko. Oke, yang keenam ada belajar rasional. Belajar rasional adalah belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional, atau sesuai dengan akal sehat. Tujuan dari belajar rasional ini adalah untuk memperoleh aneka ragam kecakapan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep. Jenis belajar ini erat kaitannya dengan belajar pemecahan masalah. Dengan belajar rasional, siswa diharapkan memiliki kemampuan rasional problem solving atau kemampuan pemecahan masalah dengan menggunakan pertimbangan dan strategi akal sehat, logis, dan sistematis. Bidang-bidang studi yang dapat digunakan sebagai sarana belajar rasional sama dengan bidang-bidang studi untuk belajar pemecahan masalah. Perbedaannya, belajar rasional ini tidak memberikan tekanan pada penggunaan bidang studi eksakta. Artinya, bidang studi non-eksakta pun dapat memberi efek yang sama dengan bidang studi eksakta dalam belajar rasional. Lalu yang ketujuh ada belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan yang telah ada. Menurut Nurjan dalam bukunya halaman 52, belajar kebiasaan dapat dilakukan melalui perintah atau dari orang tua atau guru, teladan dan pengalaman khusus, juga menggunakan hukuman dan ganjaran. Tujuan dari belajar ini adalah agar individu atau peserta didik atau siswa-siswi memperoleh sikap-sikap dan kebiasaan baru yang lebih tepat dan positif dalam arti selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu atau konseptual. Selain itu, arti tepat dan positif di atas ialah selaras dengan norma dan tata nilai moral yang berlaku, baik yang bersifat religius maupun tradisional dan kultural.
Lalu selanjutnya ada belajar apresiasi. Belajar ini merupakan belajar mempertimbangkan atau judgement arti penting atau nilai suatu objek. Tujuannya adalah agar peserta didik memperoleh dan mengembangkan kecakapan ranah rasa atau affective skill yang dalam arti ini kemampuan menghargai secara tepat terhadap nilai objek tertentu. Misalnya apresiasi sastra, ada apresiasi musik, dan sebagainya. Bidang-bidang studi yang dapat menunjang tercapainya tujuan belajar apresiasi ini antara lain ada bahasa dan sastra, kerajinan tangan atau prakarya, ada kesenian dan menggambar. Guru juga perlu membandingkan perbedaan belajar apresiasi untuk mengatasi kesenjangan dalam belajar maupun ketidaksetaraan gender dan stereotip atau yang lainnya. Selanjutnya ada belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan yaitu belajar dengan cara melakukan penyelidikan mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu. Studi ini juga dapat diartikan sebagai sebuah program belajar terencana untuk menguasai materi pelajaran dengan melibatkan kegiatan investigasi dan eksperimen. Tujuan belajar ini yaitu agar peserta didik memperoleh atau menambah informasi dan pemahaman terhadap pengetahuan tertentu yang biasanya lebih rumit dan memerlukan kiat khusus dalam mempelajarinya. Misalnya dengan menggunakan alat-alat laboratorium dan penelitian lapangan. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan bisa di-list nama dan NIM-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.